Halo semuanya, selamat malam sahabat Santara semua dan sahabat Pinto Kopi ya Kak. Suaranya Kalau Pinto kurang Kopi, jelas. soalnya kurang jelas. Kalau sekarang gimana Kak? Ah, Udah jelas belum Kak? sedikit sih, tapi nggak terlalu Oh, keras. ini, oh ya. Halo Kak, kalau sekarang gimana? Cukup kedengeran tapi nggak terlalu keras gitu. Oke oke, tapi udah kedengeran ya? Ya, Oke oke. Kalau sahabat, kalau yang Santara kan namanya sahabat Santara. Kalau Pinto Kopi, sapaannya apa Kak? sobat bento. Oh, Sobat Bento. Oke. Halo, selamat malam Sahabat Santara dan Sobat Bento dimanapun berada. Jadi ini kita malam mingguan, tapi kita tetap asik. Kita mau ngobrol bareng nih Santara X Bento Kopi Indonesia ya Kak. Jadi kita mau bongkar nih, tema kita malam ini kita mau bongkar kesuksesan dari Bento Kopi. Nih, jadi kemarin berdasarkan itu ya Kak, berdasarkan data nih Bento Kopi itu udah bagi dividen ke investor Santara tuh udah Hmm. mencapai 872.363.965. Di mana itu kalau yield dividennya sendiri itu mencapai 43,62%. Jadi itu udah pasti menguntungkan banget ya buat investornya Pintu Kopi. Nih, tapi kan nih kalau kita lihat-lihat padahal 2 tahun ke depan itu kan masa pandemi, tapi gimana sih kok si Pintu Kopi ini tuh bisa tetap sustain gitu. Jadi kita fokusnya malam ini mau bongkar kesuksesannya si Pintu Kopi. Nah, malam ini Santara juga ditemani sama Kak Aprilio Hengki ya, selaku General Iya, Manager dari PT Muda Bangun Semesta. Oke, selamat malam Kak Hengki. Ini panggilnya siapa nih? Kak selamat Hengki atau siapa? malam. Kalau panggilannya siapa nih Kak? Kalau panggilannya Hengki sih, biasa dipanggil Hengki. Oke, berarti Kak Hengki ya. Oke. Kabarnya gimana nih Kak? Sehat Kak? Sehat luar biasa. Oke. Oke, mantep nih. Mungkin Sobat Santara semua sama Sobat Pintu udah nggak sabar nih pengen dengar ceritanya tentang gimana sih kesuksesannya Pintu Kopi sampai bisa bagi dividen sebesar itu. Oke nih, mungkin bisa cerita nih Kak Hengki tentang gimana sih perkembangan Pintu Kopi kemarin. Padahal kan itu kemarin udah kena dampak pandemi, tapi tetap bisa sustain dan tetap cuan nih. Gimana nih? Silahkan Kak Hengki. Jadi kalau kita mungkin sering-sering aja sih cerita sedikit tentang bento kopi ya saat terdampak pandemi itu di awal-awal 2020 ya. Itu Iya, 2020 kalau kita bilang kita hebat nggak juga sih. Kita juga ngerasa terdampak banget karena situasi dan kondisi saat itu suka tidak suka mau tidak mau kita harus ikutin regulasi yang ada kan dari pemerintahan. Semua pembatasan sosial juga dibatasi, nggak bisa berkerumunan. Sementara model bisnis kita lebih ke layanan space tempat iya, nongkrong di mana orang-orang di situ rata-rata ngumpul bertemu dengan teman-teman, beberapa dari peraturan mungkin untuk DIY yang cukup ketat, kita sempat buka juga mungkin hanya sampai sore, sampai oh, malam, begitu rame dilaporin sama warga. Kita tetap buka tapi tetap ikutin aturan. Walaupun oke kita oke. ngikutin aturan, sementara yang pengunjung kita tetap melakukan tidak adanya pembatasan sosial karena mereka sukanya kan ngobrol sambil main Iya. game, nonton musik. Nah, tetap dilaporin sama warga. Nah, itulah pengalaman yang luar biasa di saat menghadapi PKM, pembatasan sosial kemarin. Oke. Macam-macam sempat juga kita ditutup dari Satgas beberapa hari. Buka lagi, ditutup lagi, buka lagi, ditutup lagi. Terus berulang seperti itu. Gitu. Oke. Dari lingkungan masyarakat sih terutama, dari RT RW juga. Karena takut mungkin ya, karena situasi saat itu juga cukup uh, panas, jadi topik di mana-mana, isunya juga COVID memang pada awal-awal vaksin belum ada, penularannya begitu cepat, dan kekhawatiran juga kan, terutama di SDM-nya kita sendiri, customer kita, masyarakat setempat, mau nggak mau, ya tetap coba sebisanya kita, sampai benar-benar bisa kita terapkan secara normal, karena kita yakin cepat atau lambat situasi pasti akan membaik, walaupun dengan Oh, pembatasan atau jam bukanya yang dibatasi kita setengah hari atau malah satu setengah dari shift atau bahkan satu shift, karyawan juga pada teriak-teriak oke. jam kerja dikurangin kan, shiftnya kurang, gaji mereka juga kurang, itu sih. Oke. Terus Kalau kalau waktu di ini iya, Kak. gimana kak?
Kalau waktu pandemi tuh pengunjung rata-rata sehari berapa tuh Kak? Kalau untuk pengunjung sebenarnya mereka haus banget untuk space sih. Jadi Oke, ya. ketika kita buka, ini kan yang lain juga pada tutup, kita beraniin buka, misalkan buka pagi kemarin. Pagi itu jam 8 sampai sore. Nah, siang ini kan mereka pada keluar makan siang nih. Karena lain pada tutup, nggak ada tempat lain selain di Bento Kopi. Begitu rame, dilaporin warga, Satpol PP datang. Gitu terus ceritanya tuh. Oke, berarti kalau jadi pengunjungnya tuh antusias, cuma waktu itu kena peraturan yang PPKM itu ya, jadi harus membatasi gitu ya Kak. Ya, benar. Oke. Duduknya juga harus satu meja satu orang, satu kursi satu orang. Sementara mereka bawa pergi ke kafe itu bawa teman pasti gitu kan. Ya mungkin ada beberapa yang memang bisa sendiri. Dan kalaupun cuman kita, kapasitas juga waktu itu dibatasi tuh kalau nggak salah sekitar 20 orang tuh. 20 orang Oke. hanya segitu yang datang, untuk operasional aja mungkin nggak nutup. Kan? Hmm. Terus Ya gimana tetap tuh Kak? coba sebisa kita, kalau ada masalah ya kita hadapi, itu sih. Oke. Tapi omsetnya waktu itu sempat nurun berarti Kak? Sempat turun pas di PPKM-nya yang memang bulan berapa gitu. April kalau nggak salah. April 2020 ya, terus Mei Juni lah. Turun banget malah. Bahkan kita dari normalnya mungkin kalau dipersentasein sekitar 20 sampai 40% lah, paling besar itu mungkin 40%. Oke. Tapi meskipun dengan pandemi kan kemarin tetap bagi dividen, dan dividennya tuh bahkan sampai 200 juta. Gimana tuh Kak caranya si Bento Kopi akhirnya bisa bangkit dari pandemi yang awalnya? Pasti kan kapasitasnya juga turun. Orang-orangnya harusnya mungkin 100 orang cuma jadi 20 orang atau 30 orang. Kan itu harus kayak 4 meja tuh cuma bisa 2 orang gitu kan ya Kak? Karena harus ada kursi kosong gitu kan. Terus gimana sih cara ngakalinnya, atau gimana sih triknya atau strateginya dari Bento Kopi itu? Kalau strateginya kita terutama pasti kita ningkatin pendapatan sih ya. Harapannya itu tadi, sharing profitnya makin gede ke investor. Nah kalau omsetnya ini tercapai kan, nah, harapan itu juga tercapai. Tapi kalau itu nggak tercapai, solusi kita terakhir ya di efisiensi itu tadi. Pengurangan jam kerja, efisiensi di operasional, peralatan yang nggak perlu, mungkin beban di biaya operasional itu kita pangkas semua beberapa. Oke. Kalau sekarang berarti udah berapa? Kalau sekarang udah berapa tuh Kak pengunjung hariannya? Udah mencapai berapa tuh? Gimana Kak? Kalau pengunjungnya sekarang udah berapa Kak? Kalau harian ini kan berarti udah mulai normal lagi ya? Iya. Kalau untuk pengunjungnya rata-rata per outlet itu transaksi sekitar 200 sih, sekitar 200 transaksi dengan rata-rata transaksi 30 sampai 35 ribu per harinya. Oke, berarti kalau 200 itu per hari. Ini kan buka terus ya selama 30 hari. Berarti berapa tuh Pak? Bisa 6.000 ya? 6.000 pengunjung per bulan dengan mereka ngabisin uang sekitar 30.000. Wah, oke. Menarik juga nih Bento Kopi ya. Kurang Dan lebih ini juga. segitulah rata-ratanya. Oke, mungkin para sahabat Santara sama Sobat Bento bisa ngitung nih kira-kira omset per bulannya tuh berapa gitu. Makanya wajar ya Kak kalau sampai bagi dividennya sampai sebesar itu tuh. Oke nih, kita lanjut nih Bisa Kak. bisa dihitung sendiri sama sobat Bento dan sobat Sentara nih. Iya nih, udah pinter-pinter ya Kak sekarang. Oke nih, kalau menurut Kak Hengki sendiri nih, kan Kak Hengki pasti di bisnis F&B kan pasti udah veteran nih, udah merasakan asam garam. Maksudnya kan kemarin kan asam banget tuh waktu, maksudnya asam garam waktu pandemi, dan sekarang sampai bisnisnya ini bisa naik lagi kan Kak Hengki udah merasakan itu. Kalau menurut Kak Hengki sendiri nih, untuk prospek dari bisnis F&B sendiri, gimana nih Kak untuk yang sekarang ini? Kalau untuk F&B yang sekarang, yang mungkin tahun lalu atau yang tahun yang akan datang, saya rasa akan peluangnya cukup bagus sih. Kalau menurut Pusat Data Statistik Nasional, pasarnya cukup besar, Oke. sangat besar malah. Karena sering dengan pertumbuhan penambahan populasi juga kan, dan F&B ini merupakan kebutuhan primer dari setiap ya manusia lah. Nah, tinggal gimana caranya kita mengemas dalam bentuk model bisnis. Apa sih yang pasar butuhkan saat ini? Apakah lebih ke produk, apakah lebih ke
event atau lebih ke fasilitas atau ambience. Gimana caranya kita mengemas itu sih. Nah, untuk menggarap market ini kan kita harus tahu perilaku mereka nih, yang jadi segmentasi pasar kita. Kalau Bento Kopi sendiri kan lebih ke mahasiswanya nih. Di Oke. mahasiswanya, karena awal-awal pandemi waktu itu rata-rata kampus itu kan online tuh. Dan Iya. mereka pasti nyari space buat sambil mungkin zoom kelas zoom atau webinar atau kuliah online, mereka perlu space sama wifi. Nah, kita fasilitasin itu, tapi jadi kendala juga karena pembatasan PPKM itu tadi. Oke. Jadi kalau untuk Oke. ke depan, bisnis F&B memang peluangnya masih cukup sangat besar. Oke. Hanya apakah konsep atau model bisnis kita bisa menjawab permasalahan dari pasar ini. Oke, tapi kalau dilihat kan berarti ini dari pihak Bento Kopi pun juga melakukan analisis dari perilaku konsumennya. Terus juga berarti Bento kan juga menjawab, istilahnya tuh berarti dia sudah mulai menjawab dari yang tadi yang dibutuhkan. Mungkin karena butuh wifi-nya kenceng, jadi kalau di Bento tuh wifi-nya lebih kenceng. Terus dia juga nyediain space yang luas. Kan kemarin aku juga sempet tuh mampir ke Bento, Kak, rame banget. Dan itu tuh bener isinya tuh anak muda, ada live musik. Harganya tuh juga affordable banget. Berarti emang cocok buat di kantong mahasiswa. Berarti kan bener-bener tahu target marketnya siapa dan menjawab dari target market itu sesuai yang mereka butuhkan gitu ya, Kak. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Kita jadi solusi lah buat permasalahan mereka. Oke, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa. Kalau di Jogja sendiri kan ini kayak banyak ya, Kak, universitas, apalagi milihnya Bento tuh selalu di dekat universitas-universitas gitu ya letaknya. Iya, Oh, berarti karena kita segmen customer idealnya kita lebih ke mahasiswa sih. Mungkin kalau ada family atau freelance datang, bonus lah. oke. Iya sih, waktu datang emang kebanyakan mahasiswa yang mau nongkrong sih, Kak. Iya, betul. Sekedar mau nongkrong atau main game, dengar live musik, atau Iya. hura-hura dengan temannya. Oke. Tapi kalau menurut Kakak sendiri tuh yang jadi daya tarik utama di Bento tuh sebenarnya apa sih, Kak? Kalau uh, menurut Kakak nih. Kalau yang menjadi daya tarik di Bento Kopi itu, pertama kalau saya lihat sendiri sih, sama yang saya rasakan lebih ke modelnya sih. Jadi model bisnis yang memang kita penawarannya lebih ke space sama event. Space, Oke. musik, kemudian wifi yang luas, yang kencang, terus mungkin interior juga yang jadi keperluan Gen Z terutama di mahasiswa sekarang kan. Oke, Jadinya yang kan untuk update-update story Instagramable. mungkin tempat yang sedikit menarik Iya. buat mengisi media mereka. Oke. Kalau harga juga saya rasa cukup bervariatif sih. Mungkin kalau dari kantong mahasiswa bisa dinilai itu kompetitif buat keadaan ekonomi mereka. Kalau untuk segi produk saya rasa sama aja sih dengan yang di luar. Tapi ada hal lain yang ketika orang datang ke Pito Kopi itu nggak hanya sekedar produk, tapi lebih ke teman sama space itu tadi, karena mereka bisa mengumpulkan teman-teman mereka dengan jumlah yang lebih banyak karena space yang juga luas. Itu sih lebih ke fasilitas sih kita sama pelayanan mungkin. Oke, seru nih, Kak. Nih ada juga nih yang komen harus berinovasi ya, Kak, biar Bento Coffee makin jaya. Oke nih. Kalau dari Bento Coffee sendiri nih, Kak, untuk langkah ke depannya apa sih, Kak? Inovasi apa yang bakal dihadirkan Bento Coffee supaya dia itu bisa terus sustain nih? Kan sekarang saingannya kalau di Jogja ini udah banyak banget nih, Kak. Kayak pasti udah banyak kan ya, Kak, di sebelah kayak misal 1 meter aja tuh udah beda lagi tuh, Kak. Gimana sih biar orang-orang tetap mau datang ke Bento? Hmm. Kalau untuk kompetitor di Jogja sangat luar biasa sih. Mungkin ada Iya, sekitar 200-an kok nggak salah kedai kopi. Tapi iya. jawaban kenapa kita harus tetap sustain, ya kita tetap memperhatikan perilaku customer kita sih. Kadang apa yang mereka minta, apa yang mereka sarankan itu nggak seperti apa yang mereka lakukan gitu. Jadi yang paling tepat itu kalau kita lebih memperhatikan perilakunya mereka. Mereka ini sebenarnya sukanya apa sih, butuhnya apa sih, suka yang harga berapa sih, sukanya mungkin kalau di kopi manis atau enggak, atau lebih ke susu. Kita selalu perhatikan perilaku itu sih. Jadi dari perilaku ini kan kita bisa mengetahui atau menyimpulkan, memodelkan mungkin lebih ke konsep yang saat ini, event yang harus kita tawarkan buat mereka di saat ini, atau produk yang memang mereka butuhkan saat ini.
kita tetap selalu perhatikan perilaku mereka, karena itu yang jadi indikator ya buat kita agar tetap mengikuti perkembangan gitu. Karena kan ya kita memfasilitasi mereka gitu sih. Mereka adalah bos kita, jadi kita harus ngikutin kemauannya mereka. Oke, pembeli adalah raja ya kak, tetap berprinsip itu Iya, ya. ini begitulah. Oke, tapi kalau emang dilihat dari sekarang tuh memang bentuk kopi termasuk yang salah satu yang paling ramai sih kak dibandingkan yang lain ya. Mungkin karena tadi juga sih kak banyak analisis-analisis perilaku konsumen yang dilakukan oleh Pintu, sehingga Pintu juga mampu menjawab tentang apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh mahasiswa gitu. Oke nih kak, Ya. nih mungkin nih sahabat Santara dan sobat Bento juga udah mulai tertarik nih buat mau investasi juga di Bento Kopi atau di PT Muda Bangun Semesta. Itu kode sahamnya BNTO. Ini kan udah lama listing ya kak, udah bagi dividen selama 4 periode dan totalnya tuh 800 jutaan. Jadi setiap bagi dividen per 6 bulan itu tuh sekitar 200 juta. Nah nih kita juga sekalian mau promo ya kak. Jadi 6 bulan lagi itu bakal ada jadi itu setiap 6 bulan itu di Santara tuh selalu ada pasar sekunder. Jadi nanti kemarin kita udah open nih kak di bulan Mei dan nanti di bulan September kita bakal open lagi. Jadi buat sahabat Santara dan sobat Bento Kopi biar nggak cuma datang ke kafenya aja, tapi juga bisa nikmatin hasil dari yang setiap hari kita beli tuh uangnya akhirnya balik lagi kan ke kita keuntungannya dari dividen tadi. Jadi itu bisa nih buat beli sahamnya Bento itu nanti lewat pasar sekunder. Jadi nanti di bulan November kita akan open pasar sekunder dan sobat Bento dan sahabat Santara bisa beli sahamnya Bento dengan kode saham BNTO lewat pasar sekunder nanti biar tambah rame nih kak untuk yang investornya. Makin seneng nggak kak kalau investornya makin banyak atau makin pusing kak? Sama-sama sih, ada makin senang juga ya, makin pusing juga ya. Oke nih kak. Ayo sahabat Santara jadi pemiliknya Bento Kopi. Oke, siapa tahu nanti mau listing lagi ya kak, boleh tuh. Kemungkinan nanti kita bahas itu lah. Oke, bisa ya kita obrolin. Ini kayaknya banyak nih yang tertarik ya, yang kemarin nggak kedapatan sahamnya Bento, nanti tetap bisa lewat pasar sekunder. Dan live Instagram kita malam ini juga nanti bakal diupload di YouTube officialnya Santara. Jadi jangan khawatir buat sahabat Santara sama sobat Bento yang lagi malam mingguan, tetap bisa malam mingguan sambil ngobrol atau mungkin lagi nongkrong di Bento sambil nonton live kita. Terus nanti November beli sahamnya ya kak. Aduh tuh, paling mantep tuh. Oke nih, mungkin terakhir nih Kak, sebagai closing statement juga nih. Kalau target kedepannya itu apa sih yang mau apa sih target kedepan yang mau dilakuin Bento? Terus kan nanti bagi dividennya kira-kira bakal gimana tuh Kak? Kira-kira kan nanti bakal bagi dividen tuh, kemarin udah 200 jutaan. Kira-kira akan semakin meningkat atau gimana nih? Dan gimana target kedepannya untuk Bento sendiri? Target kedepannya kita berusaha tetap sustain tadi sih, dan harapannya pasti pemberian atau sering profit atau dividen ke investor jauh lebih besar. Tapi kalau perkiraan atau proyeksi saya untuk di Agustus November mungkin jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena dengan aktivitas akademik yang saat ini sudah mulai cukup masif, terus kita tinggal perhatiin perilaku mereka, pelayanan kita atau jasa kita menjawab dari setiap permasalahan mereka. Saya perhatikan itu, saya rasa apa yang kita lakukan menjadi kebutuhan mereka dan target atau impian kita pasti tercapai. Harapannya. Tapi hasilnya kita lihat nanti. 70, mungkin 80% optimis lah. Oke, mantap banget nih. Jadi semakin tertarik lagi nih Kak. Sebenarnya kayak udah panas nih, udah pengen nunggu November, pengen beli sahamnya nih. Tadi udah dibilang juga nih sama general manajernya kalau positif 80% kira-kira bakal meningkat lagi nih dividen yang dibagikan. 20%-nya kita nggak tahu ya Kak. Siapa tahu kalau COVID naik lagi kita nggak tahu ya Kak. Itu hal yang kita bisa kendalikan. Iya, kita nggak bisa kendaliin ya Kak. Oke. Makasih banget Kak Aprilio Hengki atas waktunya malam ini. Seneng banget bisa ngobrol sama Kak Hengki selaku General Manager dari PT Muda Bangun Semesta. Mungkin nanti next time kita bisa berkesempatan. Mungkin nanti Santara bisa grebek langsung ke Bento Kopi kali ya Kak. Kita datang langsung biar sahabat Santara tuh tahu kalau kondisinya tuh seperti apa. Mungkin kurang ada gambaran ya Kak kalau kita ngobrol, kalau grebek langsung tuh tahu tuh serame apa Bento tuh. Gitu ya Kak. Lebih asiknya mungkin langsung live di outlet nanti barangnya Santara kan. Iya. Bener banget tuh live podcast kalian. gitu.
Oke, seru ya Kak, kayaknya kita bikin podcast nih, kayaknya kalau udah ada timnya kita mau nih ke sana ya, nanti kita mampir ke Bento Kopi, mungkin adain podcast atau sarasehan bareng, nanti kalau misal Sobat Bento mau datang boleh juga tuh ya, nanti gabung sama kita ya Kak, kita agendain segera gitu. Oke, makasih Boleh. semuanya. Oke, dan pasti terima kasih banget buat Sobat Bento dan Sahabat Santara yang udah gabung dari jam 7:30 tadi. Dan maaf juga ya Kak, tadi kita sempat ada sedikit kendala, tapi sekarang alhamdulillah semuanya udah berjalan lancar. Dan sehat selalu buat semuanya, dan jangan lupa di bulan November nanti kita bakal open pasar sekunder. Oke, terima kasih Sahabat Santara, Sobat Bento. Selamat malam. Pilih bisnisnya, nikmati hasil usahanya.